Halo ya Bunda, jumpa lagi dengan saya Dr. Melka. Pada hari ini saya ingin sharing gimana caranya perawatan pos sunat atau positan dengan anak yang menggunakan metode klem. Nah, ini kan sering ya, salah satu metode modern yang sering digunakan sekarang adalah metode klem selain sealer. Nah, saya mau sharing cara perawatannya. Jadi untuk klem sendiri biasanya ada dua fasenya, yaitu fase saat ketika masih dipasang klemnya dan fase ketika klemnya sudah dilepas atau pada hari ke-6. Kan dilepas hari ke-5 ya Bunda. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang biasanya diberikan oleh paketan rumah sunatnya ada nih seperti alat-alat ini. Nah, ada Hansaplast semprot. Nah, ya. Ini biasanya dikasih spray apa aja. Dapat kasa juga. Dapat juga betadine. Nanti dapat salep juga biasanya ya. Nah, gimana caranya? Nih, nah ini penisnya ya, saya tunjukin ya. Jadi kita anggap aja ini terpasang klem, ini klemnya. Nah, tak ini klem, sorry kita pasang ya. Ini dianggap sudah terpasang aja klemnya ya Bunda ya. Nah, seperti ini. Untuk klemnya nanti bisa klem apa aja yang terpasang. Nah, ini saya pasang seperti ini ya. Wah, masih dikencengin nih. Oke. Nah, oke seperti ini. Kita tunjuk dari atas aja nanti ya. Oke. Ini ya, seperti ini ya Bunda ya. Nah, udah terpasang. Kadang kan kalau pipis terpasang klem gini, ayah bundanya bingung ya. Mau seperti apa. Nah, nih. Jadi nanti ini biasanya pas pulang diberikan spuit. Spuitnya ini biasanya tanpa jarumnya. Nah, jadi ketika 5 hari pertama sebelum dilepaskan klemnya, anaknya pipis, mesti ngapain ya dok? Nah, kalau anaknya pipis, jadi setelah pipis dibilas ininya, masukin air bersih ya, air bersih, tarik. Nah, udah penuh air bersih seperti ini. Nah, ayah bunda semprot dari lubang tengahnya. Set. Nah, beberapa kali dibilas sampai ayah bunda yakin kalau udah tidak ada air kencing yang tersisa. Nah, seret. Nah, ini dari samping sini ya. Tak, masukin aja dari lubang. Nah, setelah selesai kan masih ada basah-basahnya ya. Ayah bunda boleh pakai kasa. Nah, kasanya dipelintir seperti ini aja. Nah, masukkan kasanya ke sini, dibilas ya. Nah ya, dok, yang klaim anak saya kecil. Nah, kalau kecil boleh pakai cotton bud. Jadi cotton budnya dimasukin ke dalam. Nah ya, yang penting sebelum pakai cotton bud intinya dibilas terlebih dahulu. Itu yang paling penting ya. Ntar saya fokusin ini dulu. Nah, yang paling penting dibilasnya dengan air bersih ya. Itu adalah 5 hari pertama sebelum klemnya dilepas. Nah, setelah itu klemnya kan dilepas ya bunda ya. Nah, kalau setelah dilepas, kita lepas ya. Sep, sep, udah lepas nih. Nah, nanti setelah lepas klem, ayah bunda pasti tahu lah ya. Ada, nah, ada korengnya di sini. Ntar saya gambar dulu. Nah, ya saya gambar ya. Ntar. Nah, ayah bunda lihat nanti ada korengnya di sini. Ya, ini seperti koreng seperti ini, nanti ada kulit. Nah, dia sebagai penahan luka yang mulai sembuhnya, udah mulai menyatu kulitnya. Jadi ada koreng hitam seperti orang luka biasa. Nah, perawatannya seperti apa dok? Itu setelah lepas klem ya. Jadi kalau setelah lepas klem, nah, sorry. Nah, jadi setelah lepas klem lihat ini.
Nah, kasanya perawatannya pas setelah pipis dan setelah mandi biasanya. Yang pertama dipastikan prinsipnya adalah kering. Nah, jadi dipastikan semuanya kering. Dan bagian sini dan sini kan sering menempel ya, jadi pasti sering dicek nih. Kalau bagian sininya basah, habis main-main di luar anaknya dilap lagi. Karena nanti itu memperlambat proses penyembuhan kalau sering basah. Nah, habis pipis. Jadi nanti betadinnya ditaruh di kasa ini. Jadi saya taruh seperti ini. Kalau dapat betadin yang ditetes aja udah cukup sih. Nah, ini betadin ya. Oke. Nah, betadinnya cukup dilingkarin saja. Nah, dilingkarin seperti ini ayah bunda. Ya. Nggak usah ditekan-tekan, nggak usah digosok-gosok untuk betadin, cukup dikompres saja ya. Dikompres selama 3-5 menit sudah cukup setelah pipis, setelah buang air kecil. Nah, setelah itu dilepas. Nah, kalau memang ada sedikit basah lagi, ayah bunda keringkan lagi. Tetap. Nah, seperti itu ya ayah bunda ya. Nah, itu setelah pipis dan setelah mandi. Lalu gimana dok biar korengnya cepat lepas? Nanti di bagian yang koreng-korengnya ayah bunda boleh biasanya dikasih salep nanti dari dokternya. Nah, salepnya disalepin di sekitar korengnya. Yang item-itemnya ya. Nah, ini saya jelaskan dengan bahasa sederhana aja ya. Kita disalepin di bagian sini. Biar korengnya cepat lepas ya. Tetap mandi seperti biasa dan aktivitas seperti biasa. Dari awal pemasangan klem kan salah satu keuntungannya bisa aktivitas dan mandi seperti biasa. Cuman yang wajib dipastikan adalah wajib kering. Sekali lagi, wajib kering setelah mandi ataupun setelah buang air kecil. Itu wajib ya. Jadi kalau kering itu cepat sembuh, udah pasti ya. Nah, lalu ada beberapa anak yang dengan kondisi fimosis, biasanya nanti ayah bundanya panik nih. Nah, di sini saya taruh ya, biasanya ada garis-garis. Wah, nggak bisa. Nah, nanti seperti kadang-kadang di bagian yang bekas lengketnya nih, seperti ini nih. Ada gini, kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, ini sementara saya warna hitam, padahal nanti aslinya bentuknya kayak kuning. Nah, yang hitam ini anggap ya warna kuning ya. Nah, kadang pas proses penyembuhan, hari ke-6 atau ke-7, keluar kuning-kuning di sini. Atau hari kedua, ketiga ya. Pada yang biposilar atau sealer tuh sering. Hari kedua, ketiga udah keluar. Biasanya anak-anak yang infeksi atau ada fimosis atau ada perlengketan di bagian kepala penisnya, di glans-nya. Nah, nanti ada kayak kuning-kuning ya. Itu namanya eksudat. Ya, ayah bunda kadang kalau panik kita lupa menjelaskan, operatornya disangkanya itu nanah. Enggak, itu bukan nanah, itu eksudat. Itu adalah salah satu proses penyembuhan. Jadi nanti dia kuning seperti ini. Nah, kalau anaknya pernah luka di bagian siku seperti itu, kuning, lama-lama beberapa hari udah hampir seminggu hitam kayak koreng. Setelah itu korengnya lepas, bersih deh. Nah, seperti itu. Itu adalah proses penyembuhan. Jadi ayah bunda tidak usah panik. Tapi kalau ayah bunda berasa risih ngelihat kuning-kuningnya nempel di sini, biasa tergantung lengketnya di mana. Kalau lengketnya cuman sampai depan sini, maaf ya, kemuka terus dia. Oke, kalau lengketnya cuman sampai depan sini aja, samping sini aja, biasanya kuning eksudatnya cuman sampai sini. Tapi kalau fimosisnya yang fimosis berat, yang parah, yang nempel semua, nah itu cairan eksudatnya bisa full sampai depan, dekat lubang kencingnya. Jadinya ayah bundanya biasanya panik ya. Jadi tapi kalau emang ayah bundanya nggak yakin ya hubungi saja dokter operatornya, operator sunatnya, konsul, ini aman nggak dok, atau ini kira-kira berbahaya nggak dok. Nah gitu ya, untuk memastikan. Nah kalau udah kayak kuning-kuning kayak gini, kalau saya bilang tadi kan saya bilang ya didiamkan saja, nanti dia hitam, koreng, kering, nanti dia bentuk kulit baru. Tapi kalau ayah bundanya merasa risih, tekniknya sama, pakai kasa. Sorry, saya buka kasa yang baru ya. Kita arahin ke bawah lagi. Nah,
pakai kasa. Nah, nah ini kan dikasih ini. Jadi ketika pipis boleh pakai ini ya. Jadi buat semprot sementara. Pakai kasa, disemprot dengan ini yang kuning-kuningnya. Nah, dibasahin. Nah, dengan ini kasanya dipegang, ayah bunda dipanjangin seperti ini. Nah, mungkin anaknya akan sedikit terasa ngilu ya, karena memang tidak biasa. Awalnya kan tadinya tertutup kulit ya, tapi karena udah tidak ada pasti ngilu ya. Cuman ya cepet lakuinnya, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan makin anaknya makin berasa. Jadi pegang, ditutup kasa ini, agak sedikit ditekan, sambil ditekan ditarik kepalanya. Sep. Nah, biasa nanti yang kuning-kuningnya ikut nempel di sini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau didiamkan juga nggak ada masalah. Cuman ya mungkin beberapa orang tua ngerasa lebih risih aja melihatnya. Jadi ya sekian, itu cara perawatannya pada fase pertama sunat klem tadi cuma tinggal disemprot-semprot. Nah, yang fase kedua yang mungkin agak lebih sedikit repot, ayah bunda mesti kompres betadin ketika anaknya setelah pipis ya, ketika anaknya habis pipis atau anaknya habis mandi, dipastikan kering bagian bawahnya, karena kalau dia menempel ke bagian bawah ini ikut basah. Bagian bawah Mr. P-nya ikut basah karena nempel ke area testis dan sembuhnya jadi lebih lama. Dan juga tadi kalau ada eksudat yang kuning-kuning di depan, ayah bundanya mesti agak sedikit bersihkan, ditekan. Nah, gitu. Kalau ayah bundanya tidak percaya diri untuk membersihkan, tidak masalah. Jangan dipaksakan, boleh dikonsultasikan ke operator sunatnya atau ke rumah sunatnya. Ya, sekian ayah bunda dengan cara perawatan pada anak-anak yang post sunat dengan metode klem. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah. Bila ada yang salah, mohon maaf. Dan bila dirasakan video saya membantu, boleh di-subscribe ya ayah bunda ya. Semoga kita bisa jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin saya akan mengedukasi mengenai perawatan pada anak-anak post sealer. Nah, ya agak sedikit berbeda dengan klem karena dia kalau sealer itu nanti kan langsung dilepas klemnya seperti itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Boleh di-subscribe kalau memang dirasa video ini membantu. Terima kasih ya Bunda.